let's start. Kali ini akan mereview Kamen Rider Gachard episode 24. Sebelum mereview, kita bacakan sinopsis awalnya dulu. Jadi, awalnya itu adalah si Kamen Rider Dread Type 1 dan juga Waptera Amalgam ini bertarung ini melawan Kamen dan juga Kamen Rider Alvarado. Dia sedang berusaha untuk mengalahkan kedua mereka villain tersebut, ya kan. Nah, selepas itu ada kejadian bahwa Hotaru Ichinose itu berubah menjadi Kamen Rider form baru dengan form barunya. Nah, situ tuh mulai kejadian alur mundur. Alur mundurnya mau dari apa? Mulai dari Minato Sensei berhasil menangkap Waptera Red Chemicals untuk jadikan amalgam. Kata si Kurosama adalah kerja bagus Minato Sensei, gitu kan. Kalau si Kurosama mencabut ya boneka voodoo itu, voodoo tahu kan, di sebelumnya tuh ada. Nah, cabut lalu dia masukkan tabung reaksi kan. Nah, sebelum itu kan tabung reaksi kan dia kerja bagus nih. Lalu Sensei nengok nih, wah, mau apakan nih. Selepas itu si Kurosama ini jadilah yang namanya Waptera Amalgam. Atau itu namanya apa amalgamnya, ya kan? Waptera Amalgam. Nah, si Minato Sensei itu ingin menyelamatkan si Hotaru Ichinose secara batinnya tuh kan. Tapi secara kelihatannya dia udah setengah jahat setengah baik si Minato Sensei ini kelihatannya, dan menceritakan masa lalunya pada waktu itu dengan Kurosama. Dan Kurosama tersebut berhasil menangkap hatinya si Minato Sensei tentang masa lalunya. Ya, mungkin itu nanti kita bahas. Lalu selepas itu Hotaru Ichinose itu entah kenapa khawatir tentang kejadian Minato Sensei ini. Wah, Minato Sensei kan baik ini ya, sangat peduli tentang si Hotaru Ichinose dan kawan-kawannya. Tapi selepas dia ke lokasi kejadian tersebut, ternyata Waptera Amalgam tersebut mengambil semua Red Chemicals, semuanya itu kan 100 chemicals dan 100 chemicals ya, beramburan berangin-angin. Mungkin nanti kita bahas. Sampai itulah Hotaru khawatir, dan itulah kejadian sampai di awal scene tadi. Kita masuk reviewnya. Oke. Review awal-awal ini tuh ya masih bercakap antara si Minato Sensei dan Kurosama. Sini percakapannya tuh sungguh lumayan bagus, menceritakan tentang kejadian masa lalunya Minato Sensei, percakapan antara Hotaru tentang perebutan antara semua kemi itu dijelaskan di sini, ya kan. Nah, itu cakapan tersebut berlangsung lama-lama, dan dia punya rencana untuk itu kan ya. Langsung ke Hotaru Ichinose yang berada di Ichinose Kitchen kan. Lalu situ melihat bahwa Kezuzo itu adalah sebuah penghapus
kalau kita Keisuzo itu dia ini kan Keisuzo, kalau kita menghapus apa namanya, menghapus pensil kan, nggak sampai sampai tekan-tekan itu, Keisuzo marah, kesel, dia menghancurkan semuanya, menghancurkan gimana, menghancurkan, dia menghancurkan kayak makan makanannya, bukan menghancurkan, menghapus makan makanannya, menghapus eh, barang-barangnya, sampai ya datanya dari iPad-nya atau misalnya iPad ya, atau mini laptopnya tuh si Sabimaru, datanya terhapus ya kan. Nah begitulah Sabimaru nanyakan si Otaro Genose, apa kamu ingat ya kan, awal-awal si apa namanya, si Otaro Genose menjadi Kamen Rider Gachar. Sabimaru Senpai ini ya ingin Hotaro Ichinose menceritakan kembali kejadian dia menjadi Kamen Rider Gachar pertama kali sampai sekarang. Ya. Ini rekap yang sungguh luar biasa sih ya. Rekap yang sungguh tuh emang penting, nggak penting memang. Oh ya, aku tahu ya. Yaitu ada Alchemist Charger gitu kan, yang ingin kalau kita Alchemist ringnya tuh sedang habis skillnya, habis sihirnya, itu bisa kita cas di situ. Iya tuh ya Allah. Itu menurutku gila sih. Terus ini Keisuzo yang ingin menghapus semua barang-barang, semua makanan, dan juga data-data itu gila tuh, ampun Keisuzo ya. Sampai sulit tangkap kan si Keisuzo Chemicals ini kan. Itu keren banget tuh. Visualnya keren, terus gerak-geriknya keren. Ya kan, kita masih bahas visual effect dan juga sinematografi ya. Dan juga keren kali, dan juga tuh ada layar yang di mini laptopnya si Sabimaru tuh tulisan tuh error, datanya tuh terhapus semua tuh ya kan. Nah gimana cara kembaliannya tuh ya nggak tahu, apa dengan ceritain semuanya ya kembali data tersebut, nggak tahu juga. Nah itu lalu kayak susu ini tangkaplah oleh Otaro Chunose, tangkap nih kayak susu nih, oke kamu kok kamu kok kayak marah gitu ya, wah tangkap bisa nih. Nah sampai itulah ini. Nah lalu si Gurun sama ya kan, Gurun sama Menopensei itu langsung bercakap kembali ya kan, saling menceritakan kembali. Itu menurutku gila, keren sih, keren, actingnya keren, dia udah bahas acting lah ya, keren, tidak perlu buat dimain-main. Dia bahas sedikit actingnya dari situ ya. Untuk visualnya mungkin ya oke lah. Lalu kita masuk ke ini mungkin. Nah jadi lewat Vera. Nah langsung tuh si Kyoka sama Kokai Dami sama Spinakur kayaknya datang loh ke lokasi Ichine Senose. Langsung ketok ini, wah ini kejadiannya ini tuh ada hubungannya dengan 10 tahun yang lalu, ada kejadian tuh hubungan dengan Ginto Sensei di masa lalu dengan ya kan, lalu macam-macam lah, nggak ditanya tuh, cuma dia aja tuh ya kan. Lalu berlangsung di lokasinya Ginto Sensei untuk mencegah kejadian tersebut, mencegah kejadian atau itu menjadi jahat ya kan. Padahal Mero Sensei tetap menjadi jahat ya kan, kubunya si Gurion sama tetap itu. Hari sebelum itu kan dia ada pesan kirim kan, kayak origami kayak amalgam kan, itu kayak, itu menurutku gila sih, itu origaminya rapi banget sih, tapi menurutku pas tulis itu kayak pesannya tuh kayak mengandung unsur Sensei itu kubunya si Hotaro ya kan. Padahal si Sensei itu udah berhasil dia berlatihnya oleh Guran sama. Nah itu
Nah, katanya si apa Kotaro atau siapa gitu ya, Kotaro atau apa gitu ya, itu kata Minato Sensei itu adalah pahlawan. Padahal Kurosama itu di balik itu Kurosama sudah mengambil hati dari Minato Sensei. Nah, itu. Dan kejadian masa lalunya Minato Sensei. Aku lupa nama temannya si Sensei yang telah dibunuh itu kan, waktu masa lalu. Nggak tahu tuh apa tuh ya. Nggak tahu, ini gue masih kurang nangkep nih, kurang nangkep. Karena sekali lagi ya, ini tuh recap yang justru tuh nggak perlu ditampilkan secara setengah-setengah nih. Recap itu harus memenuhi namanya kriteria untuk mencapai tujuan ke depannya. Dan itu ada sedikit-sedikit yang kena. Oke. Langsung sini tuh Kotaro dan teman-temannya itu langsung lah menuju ke tempat Minato Sensei. Minato Sensei ini, Minato Sensei kan, langsung dia dihadapkan ke Waptera Amalgam ini. Dia sedang menghambur-hamburkan alchemy cards itu kan yang telah dikumpulkan oleh teman-temannya itu, menuju Kotaro. Dia dihambur-hamburkan sampai Waptera ini membuka portal sampai termasuk tuh ya, yang mereka semuanya tuh masuk ke portal tersebut ya kan, tertarik tuh, dihisap ya kan, semuanya tuh termasuk Upper One, Streamliner. Untungnya Streamliner dia memakai memakai namanya white mold, kayak keminya melindungi si Otaro Ichinose. Untungnya Streamliner masih selamat. Itu katanya si Otaro Ichinose semua tuh yang terhisap atau tertarik oleh portalnya si Waptera Amalgam ini. Nah, langsung wah gimana nih, panik nih, kenapa kartunya hilang nih. Dia berlari, terus Wafarat bingung ya kan. Dan katanya si Kyuuki Adami itu bilang portal ini tuh adalah teknik terlarang, terbuat dari teknik terlarang begitu. Nah, barulah Sensei itu berubah menjadi Kamen Rider Dread Type 1 ya. Type 1 datang Kamen Rider Dread Type 1. Tuh gila sih, hasilnya gila. Gokil tuh, visual effect-nya tuh keren sih. Visual effect-nya itu ya, dari namanya Streamliner dan juga Unicorn itu keren. Namanya Kamen Rider Dread Ichishiki. Gila. Lumayan oke lah. Langsung ya kan, Kamen Rider Valvarat dan juga Kamen Rider Majido bertarung melawan Kamen Rider Dread ini. Itu fighting stylenya keren, tidak pernah sekeren ini. Kalau sama Otaro, yang paling keren itu di episode kemarin, episode 23. Nah, sebelumnya masih boring ya kan. Ini menurutku ya, selain bersama Otaro, si Renekudo ini bisa team up dengan si Valvarat, Kamen Rider Valvarat. Gila. Itu fighting style-nya menurutku as banget, keren. Ya kan. Sampainya si Otaro Ichinose kawan-kawannya ini cari tempat aman terlebih dahulu. Aman tuh mencari solusi gimana cara mengatasi hal seperti ini gitu. Nah, inilah. Oke. Langsung gambarnya keren banget. Oke, misalnya itu ada si ya silakan kembali ke recap lah. Oke. Recap lah. Recap dia menceritakan
terlarangnya terlebih dahulu di masa lalu. Situ ini tadi di scene awal dia si Vaporatu menjadi Orochi Shuffle dan juga Kamen Rider Machido melawan si Webdara Amalgam dan juga Kamen Rider Third Ichishiki. Lalu keren banget ya. Dan menurut ya keren banget sih kan. Dan itulah tiba-tiba Hotaru ini memakai kartu Steamliner dan berevolusi lah Steamliner itu menjadi Kamen Rider Twinliner. Tapi saat Steamliner itu berevolusi, efeknya itu tidak seperti waktu Vavhar itu kayak si apa namanya Mad Wheel menjadi Mac Wheel. kurang berasa tuh ya kan, efeknya kurang berasa. Jadi kerasa kayak biasa aja menurut gue visual efeknya kayak oh gitu ya, oke. Jadi sementara menjadi liner ya juga biasa aja, tidak ada efek yang begitu kayak deket banget menurut gue. Mungkin di episode berikutnya mungkin lebih keren mungkin minggu depan akan diulangi lagi kan episode Henshin dari Kamen Rider Iron Kacat nih kan. Nah tiba-tiba Kamen Rider Twinliner nih Henshin lah menjadi Kamen Rider Iron Kacat. Henshinnya tuh keren parah, meskipun visual CGI-nya itu masih kurang dan masih ya perlu dipoles lagi dan kurang rapi, masih kayak ya tidak semewah Game of Thrones ya kan, Lord of the Rings ya kan. Ya sekarang aku baru nonton ini adalah Avatar The Last Airbender ya kan, baru nonton udah kemarin kan Avatar The Last Airbender ya kan. Wah ini mungkin bisa lebih bagus lagi, lebih rapi lagi ke depannya nanti. Lalu aja Kamen Rider Kids aja itu visualnya keren parah ya. Ya meskipun ceritanya ya itulah ya. Oke, kita masuk masalah actingnya nih. Ada acting awal-awal tuh agak sedikit permasalahan komedi ya. Komedi lucu santai senang-senangnya itu ada sedikit pemaksaan menurutku situ bagian awal-awal kan mengajar sih Keisuzo ini yang sedang marah ini kan lu masih kurang sih bapaknya. Nah paling bagus menurutku di ibunya Hotaru awal-awal sih kan keren banget tuh actingnya tidak terlalu buat main-main. Sedangkan si Hotaru dan kawan-kawannya ini kecuali sih Renge itu sama Sabimaru ya ada peningkatan. Itu menurutku lebih ya lumayan maksimal sih, karena mungkin lagi-lagi si Hotaru dan juga Rin Kudo itu kurang, jam terbangnya itu masih kurang, jam terbang actingnya itu masih kurang ya, sama kayak kita nonton Avatar The Last Airbender yang Avatar actingnya si Aang itu ya itu masih kurang bagus karena terlalu tidak sesuai dengan animasinya kan si Aang ini kan. Makanya tuh sama seperti Hotaru ini sama kurang memaksimalkan aktingnya. Oke. Nah tadi terlalu dibuat main-main. Lalu pada waktu saat dia menceritakan sesuatu menceritakan tentang keminya itu emosionalnya tuh lumayan dapat menurut gue. Itu doang sih yang aku inget sih. Yang lainnya ya pemaksaan sedikit. Tapi lagi-lagi Hotaru berhasil membuat kita buat emosional. Ayo lagi dari kelucuan, komedi masih terlalu dibuat-buat ya. Tolong ya. Si Hotaru Ichinose sama Rin Kudo jangan dibuat-buat ya, kecuali emosional. Itu kenapa hanya emosional saja yang harus rapi. Yang lainnya marah, terus lucu, funny, komedi. Kenapa harus terpaksa? Itu menurutku paling kurang sama si ini. Ada beberapa scene Minato Sensei tuh masih kelihatan sedikit
kurang berekspresi gitu, kurang gimana gitu, itu aja sih. Tapi overall Naruto Sensei itu oke, caranya oke, karena kan kebanyakan recap ya, ya setengah recap sih, setengah recap ya. Oke, itu aja tuh ratingnya besar 24 rating ya, rating rating gimana rating ya, karena kan recap kan, jadi untuk tidak recap ini 6/10 alias kurang ya. Tuh sebagian recapnya 6/10 lah ya, 6/10 lah, 6/10 untuk segi sininya mungkin 6/10, dan segi keseruannya 7/10 ya, masih oke lah. Kesel juga sih kenapa harus dipotong tensinya tuh ke episode berikutnya, itu aja sih menurut gue ya, menurut kurang dapat feel-nya, dapat. Terus satu lagi nih, sosok yang muncul itu ya kan, sebelum dia Henshin jadi Iron Gachar. Nah, siapa kira-kira yang muncul itu? Apakah Fukakudo? Apakah Lakesis? Apakah ada orang baru? Nukes baru nih ya. Apakah lainnya? Nah, itulah. Oh ya, tambahan teori nih. Teori. Apakah Lakesis akan kubu dari Hotaru Ichinose atau kubunya si Alvarado ini? Nah, kalau menurutku ya tidak kubu dua tersebut, dia tetap setia dengan Gurun sama Atropos, Kroto, dan juga Lakesis. Menurutku itu sih. Yang kurang di sini tuh ini ya, tambah lagi yang kurangnya tuh Gurun sama kurang mencekam sedikit menurut gue. Dan juga kehadiran dari Trijak Sisternya gue juga ya kok begini doang. Nah begitulah. Oke, itu saja nih adalah recap ya, setengah recap. Jadi gak udah banyak cara komentar. Oke, itu dari saya dan bye.